Kubu Prabowo Sandiaga menuding jika kasus hoaks atau kebohongan Ratna Sarumpait sengaja dipolitisasi oleh kubu Jokowi Ma'ruf. Lalu apa benar ada upaya mempolitisasi kasus hoaks Ratna Sarumpait? Kita akan membahas bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio Kompas TV. Ada Koordinator Tim Pemenangan Prabowo Sandiaga, Dhanil Anzar Simanjuntak, dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi Ma'ruf, Arsul Sani. Selamat sore, Mas Dhanil. Selamat sore, Pak Arsul. Selamat sore, Ini karena ada tudingan soal politisasi dari kasus hoax Ratna Sarumpait dari tim Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Saya ingin mendengar langsung dari Mas Dhanil. Mengapa ada tudingan itu muncul kepada kubu Jokowi Ma'ruf? Tidak ada yang nuduh kubu Jokowi Ma'ruf, ataupun tidak ada kalimat itu. Yang mendesain kalimat itu kan Kompas ya. Saya bacakan ya pernyataan dari Andre Rosiade menyatakan bahwa koalisi Joko Widodo Ma'ruf Amin dengan sengaja menggoreng isu kasus berita hoax Ratna Sarumpait untuk ada tujuan tertentu. Tapi yang jelas saya sebagai koordinator jubir saya sampaikan kami tidak menuduh siapapun terkait dengan politisasi itu. Tapi ada kecenderungan untuk melakukan politisasi melalui kriminalisasi, itu kita tangkap. Kenapa begitu? Karena secara hukum sebenarnya sudah jelas ya, tidak ada kaitannya misalnya kami sebagai korban dari kebohongan Ibu Ratna, kemudian dengan langkah-langkah hukum berikutnya. Kami tentu mematuhi seluruh kebutuhan kepolisian terkait dengan pemanggilan tersebut. Misalnya Pak Amin sebenarnya sejak awal ingin hadir, tapi kan yang menyebabkan Pak Amin tidak hadir itu karena ada kekeliruan administrasi. Misalnya nama Pak Amin itu sejak awal keliru. Nama beliau itu Muhammad Amin Rais, tapi kemudian sudah diminta untuk diganti, kemudian tidak diganti. Kemudian surat kedua masih salah juga. Nah, kemudian minta diganti, masih tidak diganti. Akhirnya supaya kemudian tidak memunculkan polemik, ya sudahlah, mungkin polisi tidak punya waktu untuk memperbaiki nama. Artinya itu. Akhirnya Pak Amin memutuskan untuk hadir besok. Soal tadi yang saya sebutkan tadi, ada dari Partai Gerindra Andre Rosiade yang menyatakan bahwa ada yang sengaja menggoreng isu ini. Menggoreng seperti apa sih menurut Mas Dhanil seperti yang disebutkan oleh Andre Rosiade? Secara hukum kan tadi kan bagus ya pernyataan Pak Erick Thohir, juga pernyataan Pak Sandi mengatakan kita serahkan seluruhnya pada proses hukum. Tapi kemudian memang mungkin ada indikasi menuduh, misalnya menuduh kami melakukan desain besar terhadap terhadap kebohongan Mbak Ratna Sarumpait ini. Padahal terang kok posisi kami tentu sebagai korban kebohongan dari Bu Ratna, dan Bu Ratna juga sudah minta maaf kepada kami, dan tentu kami menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Itu saja. Sebenarnya kan ini kasus kebohongan yang biasa yang banyak terjadi ya, sama misalnya dulu kebohongan biasa yang bisa dialami oleh siapapun ya, karena kami yakin dan percaya pada Bu Ratna, jadi tidak berburuk sangka pada saat itu. Saya pikir bahkan ini seorang Pak Prabowo yang tidak punya instrumen, seorang Pak Jokowi saja bisa dibohongi, misalnya dalam kasus Archandra, misalnya kan dia bohong. Pada kasus Afi misalnya, dan Kompas juga kan tertipu. Kita akan tanyakan kepada Pak Arsul soal kebohongan, karena ada tudingan desain besar, grand design dari kebohongan Ratna Sarumpait yang akhirnya tuding menjadi bahan gorengan dari Jokowi Ma'ruf. Ya, kalau yang melakukan politisasi, dalam konteks politisasi, kami ini biasanya yang jadi korban, gitu ya. Satu isu dipolitisasi. Gitu. Maksudnya jadi korban? Karena kami ini kan biasanya, kan kami ini kan petahana, ya. Jadi sesuatu yang terkait dengan petahana itu dijadikan isu politik, itulah politisasi, gitu. Nah, kalau terkait dengan kasusnya Bu Ratna Sarumpait ini nggak ada untungnya buat kami untuk melakukan politisasi, ya. Tetapi kan memang dalam dunia yang terbuka seperti saat ini, begitu ada satu peristiwa yang menarik perhatian publik, dan di kedua katakanlah kubu ini terdiri dari begitu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda,
mungkin ada juga kadang-kadang memang komentar sesaat ya, termasuk katakanlah kalau dari tempatnya Mas Daniel ada Mas Andre Rodiati, mungkin di tempat saya juga ada begitu kan. Nah ini yang satu itu, tetapi sebagai sebuah kebijakan katakanlah pasangan calon, kalau di kami di TKN, di tempatnya Pak Mas Daniel ini di Badan Pemenangan, itu tidak gitu loh, sebagai satu katakanlah pandangan resmi lah, itu tidak rasanya. Digoreng untuk menjadi keuntungan bagi Jokowi Ma'ruf kalau disebutkan oleh Andre Rosiade. Ya, untuk apa untungnya juga? Itu ya, nggak ada untungnya. Karena apa? Karena sekarang ini apalagi kalau menyangkut proses hukum ya, tanpa digoreng pun kalau itu menarik perhatian publik, itu akan di-coverage oleh media. Kan digoreng itu kan keperluannya supaya menarik pemberitaan media itu. Sedangkan itu nggak usah digoreng pun sudah menarik. Ada untungnya kalau kata Pak Arsul. Ya, saya nggak tahu persis, tapi yang jelas isu ini terus bergulir ya, terus bergulir, kemudian tuduhannya tentu kan kepada seolah-olah kubu Prabowo melakukan desain kebohongan ini. Kok sama tadi dengan pernyataan Pak Arsul kan, apa untungnya kami mendesain kebohongan seperti ini, padahal kami pada posisi menjadi korban dari kebohongan ini gitu. Saya kira kalau kita bersuudzon, berprasangka buruk gitu ya, bahwa kubunya Mas Daniel ini mendesain sesuatu, tidak ya. Tetapi ini kan spekulasi yang memang menggelinding ya, dari pengamat ya kan, dari praktisi hukum yang meminta polisi untuk melakukan aspek-aspek penyelidikan ya. Saya sendirilah misalnya ya, saya mengatakan bahwa silakan polisi tidak hanya berhenti misalnya pada Ratna Sarumpait. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena saya latar belakangnya adalah seorang praktisi hukum. Dalam ilmu hukum itu memang terbuka kemungkinan untuk adanya penyertaan ketika kemudian fakta-faktanya ya itu menunjukkan seperti itu. Tetapi kami tidak pernah berpikir seorang Pak Prabowo misalnya ikut mendesain itu, tidak pernah berpikir. Hanya penyertaan saja. Iya, di luar Pak Prabowo itu kan ada yang lain yang juga pada sekitar peristiwa itu kan juga berinteraksi dengan Bu Ratna Sarumpait. Nah ini silahkan didalami. Kalau tidak ada faktanya, ya polisi juga harus tegas mengatakan. Jadi kalau tadi disebut kriminalisasi nggak ada, Pak Arsul, menurut Bapak? Sederhana. Jadi kriminalisasi itu kan bisa terasa misalnya sejak awal yang melakukan pelaporan terhadap beberapa tokoh di BPN itu adalah orang-orang dari tim sukses Pak Arsul dan kawan-kawan, dan itu nyata kan. Siapa dan itu? Orang Siapa itu, boleh kalau disebutkan? Abbas ya, Mu'ana, segala macam, dan orangnya bisa kelihatan. Itu pertama ya. Nah, kami kan tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, misalnya lapor balik gitu ya dengan kasus yang sama. Tidak ada kami kemudian BPN meminta untuk teman-teman tim hukum untuk melakukan pelaporan. Misalnya sebutkan loh Mbak, tadi kasus Archandra, ada penipuan massal, dia WNA kemudian jadi menteri, itu kasusnya sama persis dengan Pak yang dialami. Itu pertama. Kemudian kedua, kasus Afi misalnya. Kita lebih konteks ke katakanlah kalau rujukannya kepada saudara Farhad Abbas. Farhad Abbas itu sudah dari beberapa waktu yang lalu kami coret dari salah satu influencer atau jubir, ya itu sudah kami coret ketika masuk dalam tim itu sudah tidak ada. Bisa dicek kalau yang ada di KPU itu masih terdaftar atau tidak, sudah kami coret itu. Nah, tetapi kan memang ada elemen-elemen masyarakat. Yang bisa jadi dia netral, bisa jadi dia pendukungnya Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Tetapi itu kan bukan berarti kami bisa menyuruh-nyuruh. Kan ada juga beberapa praktisi hukum dan profesional. Samalah dengan misalnya itu tadi ya, ketika kemudian ya mengkritisi, mempolitisasi ya. Jelas ya, seperti IMF